Selamat siang, saya sudah bersama dengan salah seorang yang sekarang ini sedang menjadi viral ya. Siapa yang nggak tahu Mbak Yu. Dan hari ini saya kebetulan dengan kemampuan saya akan meramal Mbak Yu ya. Aduh. Saya ramal Mbak Yu. Jadi sungkan saya tuh. Oh, Mbak Yu, biasa Mbak Yu. Ilmu saya itu sudah terkenal pesantren jagat. Sampai orang-orang itu menyebut saya seorang pebasket sombong Mbak Yu. Sombong amat. Udah viral juga ya. Oke, Mbak Yu mau diramal apa? Ya, kamu mau terawang apa saya menggoden? Tak terima terawangan kamu. Ke Google dulu Mbak Yu. Monggo Mbak Yu. Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yu di mana berada. Hari ini saya di kediaman bos kecil ini ya, Denny ya, siapa nggak kenal, dengan semua energinya yang luar biasa. Jadi hari saya mau ngobrol-ngobrol sedikit cicat lah sama Mbak Denny. Udah lama nggak ada kabarnya, tiba-tiba saya dipanggil ke sini kan luar biasa. Jadi Sumargo manggil saya. Salam kenal ya Mbak Yu. Salam kenal. Akhirnya saya menerawang hari ini dan saya akan sedikit membuka tabir serang Denny Sumargo ya. Ikuti terus perjalanan Mbak Yu di hari ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, monggo. Jadi hari ini kan alhamdulillah tadi ketemu dengan Ibu Mas Denny. Saya bilang Denny aja, anak kecil ya. Dan alhamdulillah energinya itu saya dapat enak gitu loh. Saya tuh orangnya termasuk mood swing. Jadi kalau udah nggak nyaman dengan seorang, saya diem. Saya tipikal orang kalau mau syuting pun kalau lagi nggak nyaman di hati saya, moodnya nggak enak, diem banget saya tuh. Sebagus iya, karena saya ngerasa feel saya nggak dapet. Tapi saya di sini dapat energi yang luar biasa. Saya bisa ngobrol, bisa ngomong. Dengan saya tipe tertutup dan pemalu juga pendiam. Ya, ada hal yang saya petik dari sini. Kekeluargaannya sangat luar biasa di sini. Dan menerapkan hal yang kerja profesional tapi kekeluarganya dapat. Saya suka dalam lingkungan seperti itu. Saya juga suka Mbak Yu. Iya. Udah berapa lama nikah? Ya baru Mbak Yu. Oh, saya pernah dengar nikahnya kapan teh? Bulan apa teh? Aku kemarin nikah 21 November. Oh, baru kemarin ya? Baru kemarin. Pas ulang acara kita ya. Oh, baru barengan. Memang hari itu hari baik untuk menjalani menikah. Bagus ya? Hitungan bagus ya dari itu 21 November itu. Ya. Dan tipikal kamu kalau udah nikah dengan seseorang, kamu sangat percaya dengan orang itu. Jadi kalau saya udah percaya semua mutlak, apapun saya punya nyoh. Saya nggak pernah yang hitung-hitungan itu. Cuman kamu harus punya sikap di mana nanti ada permasalahan, kamu harus bisa bilang tidak dan iya. Itu kamu harus punya sikap seperti itu. Oh, harus tegas ya? Ya, karena kamu kalau udah sayang sama seseorang, totalitasnya luar biasa loh. Ya, jadi banggalah punya pasangan serang Denny. Tapi kadang-kadang itu jadi bumerang sih Mbak Yu. Ya, jelas. Karena kamu kalaupun ngambil sikap, saya atau siapapun kalau dilema dalam kondisi seperti itu, pasti akan dibuat di posisi nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya, tapi kamu harus ada sikap karena di saat sikap itu kamu tentukan setelah kewibawanya seorang Denny. Seperti itu loh. Mulai ganteng gue kalau dia ngomong. Gue sih nggak bisa ngomong banyak ya. Kalau orang lain yang mungkin yang bisa menilai, ya kan gue punya perjalanan cukup banyak kan sebenarnya Mbak Yu. Banyak penggemarmu loh. Terima kasih Mbak Yu. Baru belakang ini aja, dulu banyak yang hujat Mbak Yu. Iya bener, saya tahu ceritanya itu, kasihan ya Allah sepanjang itu ceritanya. Iya, tapi emang perjalanan aku itu emang adalah proses aku. Iya. Awalnya sih emang agak sulit untuk nerima lah pasti. Iya, betul, kan. betul. Siapa sih yang bisa nerima kondisi nggak enak dalam hidup ya? Iya. Tapi ternyata di situ aku mulai paham kalau emang hidup itu tidak sebatas pikiran kita doang. Iya. Kan? Emang ternyata ada pembaruan dari si proses ini. Betul, betul. Jadi kalau kita kena masalah, ya disinilah kita berproses. Kita mau ngelihat ke depannya jadi baik apa mau lebih tambah buruk. Iya. Kedewasaan kamu kan dipastikan di sini. Iya. Dan rasa sayang orang tua itu sangat ditentukan di situ. Saya itu Mbak Yu, kalau nggak karena doa mama saya itu Mbak Yu sekarang mungkin sudah jadi sampah sekali. Iya, betul. Iya. Tapi saya lihat perjalanan kamu termasuk laki-laki yang kuat loh. Saya lihat ini bukan saya ngelem ya, lebih-lebihkan. Tipikal dia berani prihatin, berani kerja keras dan berani susah. Tapi hidupnya dia berhasil karena kamu berani spekulasi. Kalau kamu nggak spekulasi ya akan gitu-gitu terus. Berarti emang saya tipikal harus berani iya, spekulasi. Harus berani spekulasi buat hentakan dan berani bersikap, itu akan dapat rezekinya. Saya mau mencalonkan diri jadi RS1 ya. Jangan ya, terlalu spekulasi itu ya. Nasihat buat aku Mbak Yu dengan pernikahanku ini kan sebenarnya kan pasti orang kalau nikah pengen punya momongan ya Mbak Yu. Masih agak jauh ya. Masih agak jauh ya. Iya, tapi nanti kamu keguguran dulu baru punya anak. Seperti itu, gitu loh. Guys, sayang. Tapi semoga aja, saya doakan langsung dapat momongan ya. Saya doakan
karena sama-sama bagus, sama-sama subur. Cuman memang Tuhan aja belum memberi yang terbaik. Tapi sabar ini aja. ya bakal punya ini. Ada punya anak satu perempuan di depan dulu, perempuan baru lagi. Saya juga ngeliat itu, Mbak. Jangan-jangan saya paranormal juga ya. Sensitif, ramah saya dong sekali waktu sama Jangan saya. Bayu. Ntar saya ramal nanti saya kaget sendiri, Bayu. Makasih loh, Bayu. Ya Loh, emang. tapi di badan kamu tuh ada satu yang ngikutin loh. Itu loh. Jangan di sini diobrolin. Bayu. Iya, siapa? Memang dari leluhur, itu bukan saya ngobrol sama ibu ya. Jadi di leluhur tuh ada memang yang ngikutin Denny. Jadi itu yang bukan itu Tuhan yang nolong tuh semua Tuhan. Tapi ini ada yang kayak cucu nuntun lek arahnya kemana, kamu kemana, kayak benteng itu ada. Dari leluhurnya ibu memang ada yang seperti itu. Ya, ada. Dan itu jatuh-jatuhnya kamu, semiskin-miskinnya kamu tidak akan merasakan sampai di bawah. Kamu akan stuck di tengah, paling susahnya kamu. Tapi itu kamu bisa bertahan dan kamu akan lebih dari tingkatan itu. Dari garisnya kamu seperti itu. Wih. Gitu loh. Sehebat itu saya, Bayu. Iya, bukan karena kamu saya ngomong seperti ini langsung depan kamu enggak, tapi sesusahnya kamu, keluarga kamu pernah ngerasain, tapi tidak akan lebih susah dari orang lain yang pernah lebih dari kamu. Kamu masih ada stuck di situ, masih bisa bertahan di situ dan akan naik karena garisnya kamu memang di atas bukan di bawah. Tapi hati-hati kalau di atas goyangannya kamu terlalu kenceng, kamunya harus punya sikap di situ. Saya harus punya stabilizer. Iya, gitu, karena karena biar seimbang ya. Goyangan keras guys ya. Lanjut Bayu punten. konotasinya lain tuh masalah itu. Aku sih sendiri pribadi Bayu berharap ya Bayu ya, kalau emang makin naik ya Bayu ya, aku tuh pengen tetap ngebumi aja sih Bayu. Iya, betul. Kira-kira aku masih kayak gitu nggak Bayu ke depannya? Sifatmu seperti itu. Wah, jadi betul. ada banyak yang orang udah di atas sedikit sombong, belagu, banyak tingkah, banyak sikap. Kamu sudah ter aja. Emang saya seperti ini, kondisi saya seperti ini, hidup saya harus berjuang, hidup saya harus banyak bersyukur, sayang sama keluarga, jalani senyantai mungkin. Kamu bekerja keras. Kamu termasuk orang yang mikirkan itu semuanya. Tapi kamu juga memikirkan bagaimana saat kamu jatuh, kamu jangan sampai terjatuh banget. Udah kamu konsep semuanya. Walaupun kamu nggak terlalu tipe orang yang terlalu yang kenceng untuk terlalu idealis. Dibacain, Bas. Gitu. Saya ini udah pura-pura bodoh di hadapan netizen saya. Di hadapan beringas-beringas saya sudah pura-pura dibacain, weh. Kayak Stanley Cool ya? Iya. Pada rapuh juga. Iya, rapuh juga, Bayu. Saya itu sebenarnya hatinya itu mellow. Saya itu nggak bisa lihat orang susah. Iya. Orang sedih. Tapi kadang-kadang itu dimanfaatin sama orang, Iya. Bayu. Udah garisnya di sana. Jadi kita tuh yang baik dianggap tidak baik, orang yang udah baik dianggap tidak baik itu dari kita sekeliling kita tuh udah banyak seperti itu. Kamu udah maksimal nih, udah sayang sama orang, rasa welasmu keluar. Ada, tapi aku punya welas ada welasnya ya? tinggi, termasuk welas asih karena kamu bercermin dari kondisi badan kamu, dari kehidupan kamu bercermin di situ. Tapi kadang-kadang di saat kamu baik, orang menerimanya lain lagi. Bisa beda ya? Iya, dan ada pemanfaatan di situ. Sejak hari itu saya mutus saya mau jahat sekarang, Bayu. Iya. Jangan. Salah kerja, pecat. Jangan, kamu ya, Bayu. nggak ada garisnya seperti itu. Kamu ada garis seperti Iya, itu. emang agak susah, Bayu. Aku tuh kenapa ya, Bayu? Aku tuh nggak bisa, nggak bisa banget ngelihat orang itu susah. Dari dulu kenapa ya, Bayu? Jadi, tapi aku tahu ini nanti jadi dimanfaatin, terus juga nanti bakal jadi aku rugi sendiri. Iya. Cuma gitu nggak bisa ya, Bayu. Emang udah bawaan ya, Pak? Udah bawaan diri kamu, sudah jalannya kamu seperti itu, jangan dibuat yang lebih-lebih. Jadi jalani aja senyaman mungkin kamunya, seenak mungkin kamu nyamannya, dan kamu termasuk orang yang melihat ke bawah itu karena kamu kembali ke diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu paksakan kamu harus bersikap seperti ini, nggak akan pernah bisa. Karena kodratnya kamu seperti itu, ibumu seperti itu, temanmu seperti itu, dan kamu aja dengan lurus aja. Udah menggariskan kamu susahnya kayak apa, kamu akan bisa bangkit dari kehidupan kamu sendiri, dari apa yang kamu upayakan. Berasa dinasihatin orang tua, gue sumpah. Terus Umur berapa sekarang? Aku sekarang mau 40, Bayu. Oh, sampai 7 tahun ya? Iya, aku tahun depan kepala 4, Bayu. Aduh. Cuma aku kasihan sama yang lain, Bayu. Kenapa? Saya kepala 4 tapi terlihat mantap. Yang lain kepala 2, kepala 3 terlihat tua. Betul. Iya. Kamu masih fresh, seger banget tuh. Iya, dari hati dong. Kita hidup Iya, dari betul. hati. Jangan ada kebencian, Bayu. Energi itu bagus, Iya. energi kamu bagus. Karir Karir kamu nggak cuma satu dalam satu hal bidang kok. Katakan gini,
nggak cuma artis saja. Dia akan hidup itu dari berbagai talentnya dia, bertalentnya kamu. Kamu bisa acting, kamu bisa usaha, kamu bisa bisnis, itu bisa ngumpul semua di seorang Denny. Oh banyak gitu aku Iya, bisa kerjain. dan kamu memang bisa dan menjalani itu dan nyaman banget kamu seperti itu. Jadi nggak usah takut kamu dengan satu bidang, kok ini sepi, kok ini nggak usah takut. Pasti ada jalannya karena kamu udah ada garisnya rezeki. Oh iya. Tinggal kamu bagaimana mengupayakan semuanya bisa kamu jalani A, B, C, dan kamu bisa difokuskan satu-satu dibagi-bagi bisa jalan itu. Memanage-nya itu ya Mbak. Bisa. Iya, Gitu. Nggak usah takut. Dan disupport dengan pasangan, kurangi keributan, hal kecil jangan dibesar-besarkan. Dan Gue suka banget tuh kata-kata. Benar-benar Mbak. dan nggak perlu dibicarakan, kamu laki-laki sebagai laki-laki harus punya sikap, dan sebagai laki punya bicara, dan istri harus nurut, dan semoga rezekinya datang di saat kamu bersikap baik karena energi kamu, doa kamu, dan dijabai sama yang di atas, semoga-moga diperlancar dengan momongan, rezeki, dan orang tua panjang umur. Amin. Itu udah luar biasa. Amin. Karena hidupnya kamu tuh juga dari keras kepala kamu. Bisa memang keras kepala. Iya gitu loh. Karena hidupnya kamu, perkembangan kamu dan apa yang kamu lakukan karena kerja keras kamu luar biasa dan keras kepala kamu luar biasa. Iya. Gitu loh. Tapi nggak usah takut, udah kodratnya manusia, sifat karakter masing-masing. Karena itu udah jalannya ya udah jalannya aja. Kalau dulu sama sekarang, kalau Bayu ngerasa Lebih bagus sekarang saya lihat. udah lebih bagus Iya. ya Bayu. Kalau kemarin cuma kita masalah faktor U lah. Sekarang udah faktor umur tapi tetap fresh, tapi lebih terjaga dan lebih kesane tenang. Lebih tenang. Ya walaupun beban lebih banyak tapi kamu lebih tenang di sini. Iya, aku ngerasa gitu. Dan juga, uang kan Bayu. ngumpul kan sekarang tuh uang lebih kerasa ngumpul. Iya Bayu. Kalau kemarin tuh babes-babes kan. Bener kemarin tuh, iya bener. Lebih kerasa Boleh rezeki juga ada. ya, boleh Bayu. Iya, rezeki lebih kerasa ngumpul Iya, karena lebih kerasa sih Bayu. datangnya rezeki juga dari istri, dari keluarga, dari usaha kamu, itu berbarengan semuanya. Kalau istri saya bawa keberuntungan, bawa hoki nggak Bayu? Ada hokinya sih ada, cuman cerewetnya dikurangi. Hal kecil jangan dibesar-besarkan, terima dan lebih sayang dan hormat sama kamu. Iya. Itu akan lebih bisa kamu nyaman sebagai seorang laki-laki. Iya. Tapi dia termasuk pekerja keras juga kok. Pekerja keras. Jadi dia nggak mau cuma terima dari kamu, tapi juga dia mengusahakan, mengupayakan dari apa yang dia punya Itulah sendiri. alasanku memilihnya Bayu. Ya, dia udah pas kok. Iya, Mau diajak susah jelas. bisa. Cari pasangan dan mau diajak susah. Oh, diajak seneng kan gampang. Tinggal itu tuh bisa milih, tapi diajak susah tuh susah gitu loh nyari orangnya. Dengar tuh laki-laki tuh, kalau cari pasangan, dari pengalaman gue ya, carilah wanita yang mau diajak susah. Iya. Ya. Bukan cari wanita yang mau diajak tidur aja. Ya. Oke. Pengalaman pribadinya. Ntar kena batunya kayak gue dulu. Baik, terima kasih. Jadi gini, dalam suatu hubungan pertemanan, hubungan Saya udah bisa pernikahan, ngeramal nih pertanyaannya. Pasti mau nanya mantan nih. banyak hiruk pikuk nih orang-orang yang hadir dalam Iya. hati Denny. Dari sekian itu ada yang membekas nggak sampai sekarang, sampai di ujung pernikahan ini yang kamu diambang lembaran baru? Mantan. Iya, yang ada di benak kamu. Masih kepikiran? Ada sih mantan yang kepikiran, tapi bukan kepikiran lebih ke maksudnya dia apa kabar atau segala macam kayak cinta, tapi lebih ke kasihan. Masih pengen ketemu? Enggak sih, tapi lebih kasihan karena aku kepikiran gini, jangan sampai apa yang aku jalani sekarang memberikan impact yang buruk Ya, buat hidup betul. dia. Aku tuh di situ tuh mikirnya. Gentlenya laki situ ya? Ya, nggak tahu harus. istilahnya. Tapi aku bisa kepikiran gentle sih. laki-laki. Jadi kamu ngakuin bahwa memang ada di benak kamu, tapi kan kamu udah tahu koridornya kamu berhenti di mana. Betul. Itu bagus. Nggak pengecut. Ada yang bilang nggak mungkin saya ketemu sama cowok lagi, cewek lagi. Saya nggak ingat cewek lagi. Bullshit lah, gitu loh. Insya Allah nggak mungkin. Ada di pikiran, ada perasaan kok. Betul. Pasti keinget serang nama, keinget wajah itu pasti ada. Pasti ada. Gitu. Tapi yang membekas ada satu dari sekian ribu orang. Ada lah Mbak Yu. Ada yang bekas. Ada, bukan cuma satu, ada beberapa ya Mbak Yu ya. Cuma jangan kita bahas karena saya takut nanti ribut ya Mbak Yu. Seperti Iya. Mbak Yu bilang masalah kecil yang dibesarkan ya Bu. Ini adalah masalah kecil yang nanti bisa jadi besar Mbak Yu ya. Nanti pasti sampai rumah, papi. Tapi siapa dia kok belum cerita. Jadi itu yang kesekian yang aku skip juga. Adalah pasti. Ya, tapi pada intinya kamu sudah menemukan orang yang tepat, istri yang tepat, wanita yang tepat untuk ada di samping kamu, menjalani hidup kamu dan menua bersama. Iya. Itu tidak gampang dan semoga saya doakan anteng, dapat rezeki, dapat anak yang soleh,
dan semoga rezekinya panjang sampai nanti. Amin. Masalah permasalahan ada yang kecemburuan masalah itu dalam satu hubungan pasti ada. Nggak ada yang mulus, nggak ada yang murni. Tapi anggap aja pengalaman kamu sebagai seorang laki-laki bertanggung jawab dan jadi pengecut, karena dengan kamu jadi laki-laki seutuhnya kamu bisa mendampingi istrimu, melindungi istrimu dan menjaga keluargamu kecil ini jadi keluarga yang besar dan akan panjang sampai nanti. Amin. Bayu, aku mau nanya, kalau pernikahanku guncangan kerasnya kapan? Yang ketiga. Nanti setelah 2 tahun ini, setahun dari ini, saya nih berarti. Iya, jadi ada orang yang masa lalu mengeluarkan statement yang nggak enak buat kamu akan meledak lagi dan istrimu di sini akan rasa yang terpuruk. Oh. Gitu. Udah selesai. Bagi sononya itu belum selesai gitu loh. Iya. Dan ada juga yang lagi kerja bareng, dempel kamu terus gitu loh. Jadi kecemburuan di istri kamu. Oh, jadi ada cewek nempel. Iya. Tapi akunya gimana, Bayu? Enggak kan? Kalau maksud saya hello, kamu masih bisa ke bawah. Masih bisa ke bawah? Ya, tapi kamu sekarang ini niatnya memang sama istri. Tapi niat kamu nanti akan ke bawah bahwa kamu sadar bahwa saya sudah punya pasangan. Tapi kamu nggak akan sejauh yang dipikirkan orang. Oh, enggak ya? Iya. Tapi ke bawah dikit aja. Karena ada jiwa nakalnya ada kamu gitu loh. Harus, Bayu. Kita laki-laki, Bayu. Bayu, kalau laki-laki nggak nakal mau jadi apa, Bayu? Iya, jujur. Laki-laki itu hanya 2 ya, Bayu ya. Nakal, kalau nggak jadi homo, Bayu. Iya, Bayu. Ya pilih. Iya, betul ya. Tapi bawain hidupnya yang benar. Ya, kalau udah betul. nikah, ya kan, jangan Ya. terus-terusan. Iya, maaf ya, Bayu. Jujur banget. Iya, Bayu. Nah, hari ini saya tuh seneng banget tuh ketemu orang dengan apa kejujurannya diomongkan tanpa harus tadi ngaleng-ngaleng dengan rasa malu atau rasa yang gengsinya. Jadi itu yang saya perlukan dari orang itu apa adanya, dengan kejujuran itu akan lebih bisa dihargai daripada satu kebohongan. Iya, Ya nggak? masalahnya kita punya problem di Indonesia, kejujuran akan dibalas dengan bulian, Bayu. Iya, terima kasih ya. Ya udah, terima kasih hari ini Denny, keluarga semua, ibu terima kasih diberi kesempatan untuk di sini, dipanggil ke sini, dan sangat luar biasa bagi saya, banyak hal yang bisa saya ambil positif karena saya sangat sayang dengan keluarga saya. Demikian dengan Denny sangat sayang dengan ibu, itu yang selalu kita banggakan dari suatu keluarga adalah kebersamaan. Jadi tetap jaga kesehatan semua di luar sana. Terima kasih Denny sekali lagi. Coba diberi momongan cepat banget, moga-moga tanpa halangan apapun itu dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.